Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya lah sehingga kita masih sempat pada hari ini masih memiliki kesempatan untuk memperbanyak amal-amal ibadah kita, termasuk diantaranya adalah menuntut ilmu, ya, dan tentunya ilmu agama. Juga tak pula kita iringkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya merupakan suri tauladan kita, menjadi petunjuk bagi umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Ya. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu, ya. Sekarang kita memasuki pelajaran Al-Hadi Ashar, Ad-Darsu Al-Hadi Ashar, pelajaran ke-11, yaitu Suratun Nasr, ya, yaitu surat An-Nasr. Mari kita simak bacaan surah An-Nasr berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Selanjutnya kami akan membacakan tafsir singkat dari surah An-Nasr tersebut yang diambil dari buku Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang berjudul Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Ya, tafsir surah An-Nasr yang artinya pertolongan ini memiliki 3 ayat dan termasuk surat yang ke-110. Surat ini merupakan surat Madaniyah, ya, yang bagaimana kita ketahui bahwa surat Madaniyah itu adalah surat yang diturunkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berhijrah ke Madinah, ya. Dan jika sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, berarti surat tersebut dinamakan surah Makkiyah, ya. Jadi bukan berdasarkan tempat turunnya ayat tersebut, namun didasarkan pada hijrah Nabi, apakah ia turun setelah hijrah ke Madinah atau surah itu turun sebelum hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Baik, kita lanjutkan. Saya bacakan tafsir ayat dari 1 sampai 3. Beliau katakan, dalam surat yang mulia ini terdapat berita gembira dan sekaligus perintah untuk Rasulnya pada saat berita gembira itu terwujud, serta terdapat sebuah isyarat dan peringatan akan beberapa hal yang disebabkan olehnya.
Berita gembira yang dimaksud adalah berita gembira pertolongan Allah Azza wa Jalla untuk Rasulnya, yaitu penaklukan Makkah dan masuknya orang-orang fi dinillahi afwajan, ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong, karena kebanyakan dari mereka menjadi pemeluk dan penolongnya setelah sebelumnya mereka memusuhinya. Berita gembira yang disampaikan ini benar-benar terjadi, sedangkan perintah setelah terwujudnya kemenangan dan penaklukan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulnya agar bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas hal itu, serta memahasucikan dengan memujinya dan memohon ampunan kepadanya. Dan berkaitan dengan isyarat, terdapat dua isyarat dalam ayat ini. Yang pertama, isyarat bahwa kemenangan akan terus berlangsung bagi Islam dan semakin bertambah manakala terwujud tasbih atau memahasucikan Allah dengan memujinya dan memohon ampunan padanya dari Rasulnya. Karena hal ini termasuk rasa syukur, sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum, sungguh jika kalian bersyukur pasti kami akan tambahkan nikmat kepadamu. Dan hal itu telah terwujud di masa Khulafa'ur Rasyidin dan generasi setelahnya dari umat ini, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berlangsung hingga Islam mencapai apa yang tidak bisa dicapai oleh agama-agama lain, dan banyak orang yang masuk ke dalam Islam dalam jumlah yang belum pernah ada pada agama lain, hingga terjadilah perbangkangan terhadap perintah Allah Azza wa Jalla dalam umat ini, sehingga mereka tertimpa perpecahan dan terjadilah apa yang terjadi. Meski demikian, umat dan agama ini tetap memiliki rahmat dan kelembutan Allah Azza wa Jalla yang tidak pernah terlintas di benak atau berlalu dalam khayalan. Kemudian isyarat yang kedua adalah dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasannya adalah karena usia beliau adalah usia mulia yang dengannya Allah Subhanahu wa taala bersumpah, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan bahwa hal-hal utama itu ditutup dengan istighfar seperti pada salat, haji dan lainnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk bertahmid, beristighfar dalam kondisi itu sebagai sebuah isyarat bahwa ajal beliau sudah dekat. Hendaklah beliau mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Rabb beliau dan menutup usianya dengan sesuatu paling istimewa yang beliau miliki. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan pada beliau. Rasulullah SAW menafsirkan Al-Quran dan mengucapkan tasbih dan istighfar dalam salat. Beliau banyak membaca ketika rukuk dan sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Maha suci engkau dan dengan memujimu ya Allah, Rabb kami, ya Allah ampunilah aku. Ya, demikian tafsir singkat yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di hafizahullah. Selanjutnya kita memasuki al-kalimatul jadidah, kosakata yang baru. Ya. Al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Pertama, sabbaha
yusabbihu sabbih. Sabbaha merupakan fi'lun madin, kata kerja bentuk lampau. Yusabbihu merupakan kata kerja bentuk sekarang atau fi'lun mudhari'. Sabbih merupakan fi'lun amr yang merupakan kata perintah yang artinya adalah bertasbih, ya. Sabbaha telah bertasbih, yusabbihu sedang bertasbih, sabbih bertasbihlah, ya, bertasbih, ya. Kemudian selanjutnya istaghfara yastaghfiru istaghfir. Istaghfara merupakan fi'lun madin, kata kerja bentuk lampau. Yastaghfiru merupakan fi'lun mudhari', kata kerja bentuk sekarang. Istaghfir merupakan fi'lun amr, merupakan kata kerja perintah yang artinya mohon ampunan atau beristighfar. Istaghfara telah beristighfar, yastaghfiru sedang beristighfar, istaghfir beristighfarlah, artinya mohon ampunlah. Selanjutnya tawwabun. Tawwabun artinya penerima taubat. Kemudian hazama yahzimu. Hazama merupakan fi'lun madin, kata kerja bentuk lampau. Yahzimu merupakan fi'lun mudhari', kata kerja bentuk sekarang yang artinya mengalahkan. Hazama telah mengalahkan, yahzimu sedang mengalahkan. Muntasirun artinya pertolongan. Ya, bisa juga bermakna pemenang, ya, pemenang. Subhanallah artinya Maha Suci Allah. Ghafara yaghfiru. Ghafara merupakan fi'lun madin, kata kerja bentuk lampau. Yaghfiru merupakan fi'lun mudhari'in yang merupakan kata kerja bentuk sekarang yang artinya memohon, yang artinya mengampuni, ya. Ghafara telah mengampuni, yaghfiru sedang mengampuni. Taubatun artinya taubat. At-taibu artinya orang yang bertaubat. Taraka yatruku. Taraka merupakan fi'lun madin, kata kerja bentuk lampau. Yatruku merupakan fi'lun mudhari'in, kata kerja bentuk sekarang yang artinya meninggalkan. Taraka artinya telah meninggalkan, yatruku sedang meninggalkan. Az-zanbu artinya dosa. Nasara yansuru, nasara fi'lun madin, yansuru fi'lun mudhari'in. Nasara yansuru artinya menolong. Nasara telah menolong, yansuru sedang menolong. Kemudian nasrun artinya pertolongan. Nasrun artinya pertolongan. Kemudian al-fathu artinya pembukaan atau penaklukan. Bisa juga bermakna penaklukan, bisa juga bermakna pembukaan. Kemudian afwajan. Afwajan artinya berbondong-bondong. Baik. Ya. Selanjutnya nantakil ila safha ba'da. Kita pindah ke halaman berikutnya. Ya. Nasarallahu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'alal musyrikina. Kita baca nih. Nasarallahu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'alal musyrikin wa fataha rasulu Makkah wa fataha rasulu Makkah wa fataha rasulu Makkah
wa dakhala al-arabu fil islami afwajan. Kita terjemahkan, nasarallahu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'alal musyrikin. Allah Subhanahu wa taala telah menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabinya, terhadap orang-orang musyrik. Wa fataha Rasul Makkah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menaklukkan kota Mekkah. Wa dakhala al-arabu fil islami afwajan, dan orang Arab masuk Islam secara berbondong-bondong. Kemudian ma'anil kalimat. Kata pertama nasara. Nasara ay diddu hazama. Nasara bermakna atau lawan kata dari mengalahkan, ya. Lawan kata dari mengalahkan. Ja'a nasrullah ay ata nasrullah. Ja'a nasrullah bermakna telah datang pertolongan Allah. Fataha Makkah. Fataha Makkah ay dakhala Makkata muntasiran. Ya. Telah masuk ke Mekkah dengan pertolongan, ya, muntasiran. Ya. Al-fathu ay dukhulur rasuli sallallahu alaihi wasallam Makkata muntasiran. Al-fathu ay masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Mekkah secara dengan pertolongan, ya, dengan pertolongan Allah. Afwajan ay jama'at. Afwajan bermakna jama'at atau berjamaah, ya, berjamaah. Dinullah ay al-Islam. Dinullah bermakna al-Islam, maksudnya adalah Islam. Sabbih ay kul subhanallah. Kata sabbih bermakna, artinya katakanlah subhanallah, katakan maha suci Allah, ya. Kemudian hamdi rabbika ay alhamdulillah. Kata hamdi rabbik artinya pujian kepada Allah. Istaghfirhu. Istaghfirhu ay is'al rabbaka an yaghfira laka. Qul astaghfirullah. Kata istaghfirhu artinya mintalah kepada Rabbmu untuk mengampunimu. Katakan astagfirullah, aku memohon ampun kepada Allah. Baik. Selanjutnya innahu ay innallah. Kata innahu artinya sesungguhnya Allah, ya. Tawwaban ay yakbalu taubatan at-taib. Kata tawwaban bermakna, ya, dia Allah menerima taubat orang yang bertobat, ya. Taba ay taraka dzamba wastaghfarallah. Kata taba artinya meninggalkan dosa dan beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Nantakil ila safha ba'daha. Safha ba'daha. Kita pindah ke halaman berikutnya. Naam. Al-ma'na. Taib. Al-ma'na.
Idza ata an-nasru 'alal kuffari min Allah wa dakhaltal makkata muntasiran wa dakhala an-nasu fil islami jama'atin faqul ya Muhammad subhanallah alhamdulillah was'al rabbaka an yaghfira laka innallaha yataqabbalu taubatat ta'ib. Kita terjemahkan, idza atan nasru alal kuffar minallahi wa dakhalta makkata muntasiran. Jika telah datang pertolongan atas orang kafir, minallah, ya, dari Allah, ya, pertolongan dari Allah, wa dakhalta makkata muntasiran, dan engkau telah masuk Mekkah atas pertolongannya, wa dakhalan nasu fil islami jama'atin, dan telah masuk, dan manusia telah masuk ke dalam Islam secara berjamaah. Faqul ya Muhammad, maka katakanlah wahai Muhammad, subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, maha puji Allah, segala puji bagi Allah, was'al rabbaka, dan mintalah kepada Rabbmu, an yaghfira laka, untuk mengampunimu, innallaha yataqabbalu taubatat ta'ib, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang orang yang bertobat. Nah, kemudian kita bahas at-tadribat. At-tadribul awal, latihan pertama, istabdil kama fin namuzaj. Gantilah sebagaimana yang terdapat dalam contoh. An-namuzaj, contoh, bainal qausain, dalam kurung, syakara. Syakara muslimullah. Ya, syakara artinya bersyukur. Seorang muslim bersyukur kepada Allah. Al-muslimu, syakara muslimullah. Muslim bersyukur, seorang muslim bersyukur kepada Allah. Al-muntasiru, bainal qausain al-muntasiru, dalam kurung al-muntasiru, yang artinya pemenang, ya. Syakaral muntasirullah, ya, pemenang bersyukur kepada Allah. Ya, silahkan diganti, ya, diganti kalimat ini yang terdapat dalam contoh dengan memasukkan kata yang terdapat dalam kurung, ya, bainal qausain, dalam kurun, mulai dari raqmul awal ila raqmul khamis. Mulai dari nomor 1 bainal qausain hamidah, ya, artinya puji, ya, hamidah pujian, sabbah tasbih, al-muslim, ya. Jadi ini hamidah merupakan kata kerja, ya. Hamidah yahmadu. Sabbaha juga merupakan fi'lun, kata kerja, sabbaha yusabbihu, ya. Dan semuanya ini menggunakan fi'lun madin, kata kerja bentuk lampau. Kemudian raqmus salis, nomor ketiga, al-muslimu, ya, dia merupakan fa'ilun atau subjek, ya, berarti jika subjek berarti subjeknya yang diganti, al-muslimu. Nomor 4, at-taibu. At-taibu juga merupakan fa'ilun atau subjek yang mesti diganti pada kalimat tersebut. Kemudian yang raqmul khamis, istaghfara, merupakan fi'lun madin, kata kerja bentuk lampau yang juga
diganti pada kalimat tersebut, kalimat yang terdapat dalam contoh. Summa, kemudian, at-tadribus tsani, latihan kedua, ista'mil kulla kalimatin minal kalimat al-atiyah fi jumlatin mufidatin. Gunakan setiap kata dari kata-kata berikut ke dalam bentuk kalimat yang bermanfaat. Ya, di sini ada 4 kosakata. Pertama, ghafara. Ghafara yaghfiru. Ghafara merupakan fi'lun madin, ya. Yatruku merupakan fi'lun mudhari'in. At-taubah merupakan ismun, ya. At-taubah yang artinya tobat. Nasara merupakan juga fi'lun madin, ya, kata kerja bentuk lampau. Nasara yansuruh. Ya, silakan antum jadikan dalam bentuk kalimat yang bermanfaat, yang berguna. Baik. Suma ba'dahu at-tadribus salis, latihan ketiga, akmil kama fin namuzaj, lengkapilah sebagaimana dalam contoh. An-namuzaj, contoh, dakhala al-waqtu. Kemudian au salli lillah, ya. Dakhala al-waqtu, tanda miring, salli lillah, ya. Kemudian dijadikan idza dakhala al-waqtu fasalli lillah. Jadi yang ditambah di sini adalah iza dan huruf fa, ya. Fasalli, iza, fa. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia juga, jika ada kata jika, maka berarti ada kata maka, ya. Jika, maka, ya. Iza, fa, iza, fa, ya. Silakan dilengkapi mulai raqmul awal ila raqmu sadis, mulai dari nomor 1 sampai nomor ke-6. Baik. Dakhalan nasu fil Islam, manusia telah masuk ke dalam Islam. Qul, katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya, silakan masukkan kata iza, kemudian huruf fa. Ya. Begitupun nomor kedua, dakhalal muslimuna Makkah, orang-orang muslim telah masuk Mekah. Qul, katakan subhanallah, maha suci Allah. Raqmu salis, qara'tal Qur'an, engkau telah membaca Al-Quran. Qul a'udzubillah, katakan aku berlindung kepada Allah. Raqmu rabi', bada'tal amal, engkau telah memulai pekerjaan. Qul, katakan bismillah, ya. Raqmul khamis, nasarallahu lil jaish, Allah telah menolong pasukan. Qul alhamdulillah, katakan alhamdulillah atau segala puji bagi Allah. Raqmul sadis, a'taka salihun kitaban, Saleh telah memberikan engkau buku. Qul syukron laka, katakan terima kasih bagimu, terima kasih untukmu. Suma tadrib rabi', latihan keempat, imla al-faraghat, lengkapilah kekosongan, ya. Raqmul awal, dakhalan nasu fil Islam, manusia telah masuk ke dalam Islam, ya. Di sini ada titik-titik, lengkapi dengan memilih salah satu kata yang ada di sini, al-kalimat, ya. Di sini ada hazama, mengalahkan, taubata, taubat, azambi, dosa, afwajan, berbondong-bondong, fathi, penaklukan, al-muntasir pemenang,
tawwabun, penerima taubat, yastaghfiru. Yastaghfiru sedang beristighfar atau memohon ampun. Raqmul awal, raqmus tsani, nazalat suratun Nasr ba'da. Ya. Surah An-Nasr turun setelah titik-titik Makkah. Raqmus salis, titik-titik Jaisyul Muslimin al-Kuffar, pasukan muslimin terhadap orang-orang kafir. Raqmu rabi, yataqabbalullah, Allah menerima titik-titik at-taib, orang yang bertobat. Raqmul khamis, fariha, telah senang atau telah bergembira. Raqmul sadis, titik-titik al-muslimu rabbahu, muslimin, seorang muslimin, rabbahu, Rabbnya. Raqmu sabi', innallaha titik-titik rahimun, sesungguhnya Allah titik-titik maha penyayang. Astagfirullah min titik-titik mina titik-titik, aku memohon ampun kepada Allah dari titik-titik. Summa safha badaha tadribul khamis, latihan kelima, ajib, jawablah. Raqmul awal, mata nazalat suratun Nasr, kapan suratun Nasr turun. Raqmul tsani, kaifa dakhalan nasu Islam, al-Islam, bagaimana manusia masuk Islam. Raqmul salis, bimadza amarallahu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi surah, dengan apa Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam surah ini, surah An-Nasr. Silakan dijawab ya di kolom komentar. At-tadribus sadis, Iqra, bacalah. Ya. Qalat Aisyatu ummul mu'minina, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru fi akhir amrihi min qawli, ay subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini merupakan hadis fi Sahih Muslim wal Musnad Imam Ahmad. Nah, jadi kita terjemahkan, qalat Aisyatu ummul mukminin, Aisyatu ibu para mukmin, orang beriman, ya, digelar sebagai ummul mukminin, ibu para orang-orang beriman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah yuksiru fi akhir amrihi min qaulin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memperbanyak pada akhir urusannya dengan mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi, maha suci Allah, dan wa bihamdi, maha suci Allah beserta pujian kepadanya. Astagfirullah wa atubu ilaih, aku memohon ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Naam. Nakaza. Taib. Hadza faqat, ini saja. Kita tutup. Nakhtatim bihadza dars bi doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.